Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 13 Desember 2025. Hari ini gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir, lahir di Pulau Sisilia pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Namun ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga perkembangan dirinya sebagian besar ditanggung oleh ibunya. Ia sejak kecil manja, namun ia berikrar untuk berjanji memberikan hidupnya kepada Allah dengan tidak menikah. Namun menginjak dewasa, ibunya mendesak agar ia mau menikah dengan seorang pemuda kafir. Ia menolak mentah-mentah dan dengan tegas ia ingin memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Suatu ketika ibunya sakit dan Sisilia mengusulkan agar ibunya berziarah ke makam Santa Agatha untuk memohon kesembuhan dari penyakitnya. Usul itu diterima dan mereka berdua pergi ke makam Santa Agatha di Katarina. Ternyata apa yang dikatakan Sisilia benar-benar terjadi. Permohonan mereka dikabulkan. Sang ibu sembuh, bahkan Santa Agatha menampakkan diri kepada mereka berdua. Sebagai tanda terima kasih, ibunya mengizinkan Lucia untuk mengikuti nadarnya, yakni hidup menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak menikah. Zaman itu, Romawi diperintah oleh Diocletianus yang sangat kasar dan kafir, bengis. Ia menganggap keturunan dewa, sehingga ia meminta seluruh rakyatnya untuk menyembah dia atau patung dewa yang didirikannya. Orang-orang Kristiani yang gigih membela iman menjadi korban kebengisan. Mereka disiksa, dibunuh tanpa ampun. Kesempatan ini menjadi bagi pemuda-pemuda yang menaruh hati pada Lucia mempergunakannya. Karena mereka ditolak lamarannya, kebencian membara. Mereka melaporkan keluarga Lucia kepada kaisar. Dan mereka akhirnya menangkap keluarga Lucia. Dan ketika mereka tetap mempertahankan imannya, akhirnya Algojo melakukan pembunuhan. Namun anehnya, Tuhan berpihak pada Lucia. Ia tidak mempan untuk dibakar. Namun akhirnya seorang Algojo memenggal kepalanya.
sehingga Lucia wafat sebagai martir Kristus. Kita bersyukur atas kegigihan Santa Lucia ini dan mohon agar kita pun dimampukan untuk memiliki semangat yang sama, yakni bertahan di dalam iman. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama dan kedua berbicara soal Elia. Kitab Putra Sirak bab 48 menegaskan Elia akan datang lagi. Dulu tampillah Elia bagaikan api, perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel. Dan karena geramnya jumlah mereka dijadikan sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Elia menjadi nabi Allah yang berkuasa. Dalam banyak perkara, dengan berbagai cara Elia menampilkan, menyuarakan kehendak Tuhan. Elia nabi besar yang menunjukkan kuat kuasa Allah. Pada bacaan Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13, Yesus menegaskan bahwa Elia sudah datang. Namun orang tidak mengenal dia. Yesus mengajak para muridnya bahwa Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Namun orang tidak mengenalnya. Elia yang datang tidak dikenal karena dalam rupa anak manusia yang dipersiapkan oleh sang Elia, yakni Yohanes Pembaptis. Namun orang tidak mau mengenal, tidak mau mengerti, sehingga mereka tanda kutip menolak Elia yang datang kemudian sebagai pemersiap sang juru selamat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana Santa Lucia lebih memilih Allah daripada mengorbankan dirinya untuk kesenangan duniawi. Tidak mudah, namun harus diperjuangkan. Kita tidak perlu seperti para martir mati, tetapi kita mencoba untuk memilih Allah daripada mengikuti kehendak pribadi, ego-ego, kedagingan, hawa nafsu. Sehingga kita, hidup dan karya-karya kita selalu terarah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba meneladani Santa Lucia di dalam hidup kita.
Hari ini sabda Tuhan dua-duanya berbicara soal Elia. Elia adalah nabi besar yang benar-benar menjadi panutan. Ia menunjukkan kuat kuasa Allah. Dan ia pula yang berani melawan dewa-dewi Baal. Menunjukkan kepada umat siapa Allah yang benar. Dan akhirnya nampak bahwa Elia menunjukkan kepada umat Yahweh lah Allah yang benar. Maka orang diminta untuk mendengarkan, mengikuti Yahweh. Dialah yang menuntun orang kepada keselamatan, yang kemudian ditampilkan dalam Perjanjian Baru sebagai Yohanes Pembaptis, yang mengarahkan orang kepada Yesus Kristus. Menegaskan dalam Injil, Elia sudah datang, tapi seorang pun tidak mengenal dia karena pola pikir orang berbeda. Diharapkan orang mengenal Elia baru ini dengan seluruh ajakannya agar mempersiapkan jalan bagi Tuhan, agar kita dapat menerima Sang Mesias dengan baik. Maka mari kita dengarkan suara Elia yang mengajak kita untuk bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, agar kita juga setia pada iman seperti Santa Lucia. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan seruan Nabi Elia pada zaman sekarang ini, agar pilihan kita tidak keliru, namun mengikuti kehendak Sang Penyelamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyuruh Nabi Elia datang ke dunia, menyadarkan kami semua untuk mengikuti sabdanya, kehendaknya, nubuatnya, agar kami mempersiapkan diri dan layak menyambut Sang Mesias jati. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, dengan kuat kuasa-Mu, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar tetap setia, karena ekonomi tidak menjadi halangan. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan pemberian dana yang sungguh berguna
untuk perkembangan gereja. Saya ingatkan panjenengan yang sudah memenuhi syarat untuk menerima sakramen penguatan. Saya undang untuk mendaftarkan diri agar tahun depan bisa menerima sakramen itu. Demikian pula adik-adik yang akan menerima komuni pertama, segera mendaftarkan diri agar kita semakin dipenuhi oleh sakramen-sakramen. Mari kita siapkan hati untuk terus masuki masa Advent dengan penuh sukacita. Kesempatan untuk saling mengucapkan Selamat Natal yang akan ditayangkan pada layar monitor TV di gereja bisa kita tanggapi. Maka silahkan menghubungi Komsos untuk menyampaikan ucapan itu, baik keluarga, pribadi maupun usaha. Harapannya kita semakin mampu untuk menyampaikan, mengenal banyak orang dan usaha-usaha. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.